Om Swastiastu. Halo adik-adik, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Nah, ikutin terus videonya. Masih ingatkah kamu apa sih fungsi akar? Mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi jaringannya? Akar memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Coba perhatikan gambar di bawah ini, di mana dapat dilihat bahwa pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Nah, kalian pasti sudah paham bukan bagaimana akar mampu memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah. Selain menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Mengapa akar mampu memiliki fungsi tersebut? Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat, di mana epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga memiliki modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks, di mana korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini bertujuan untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana pada gambar A merupakan akar tumbuhan dikotil dan gambar B adalah akar tumbuhan monokotil. Jadi ini merupakan gambar penampang melintang akar. Lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapisan sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti yang biasa disebut dengan pita Kaspari, di mana pita Kaspari tersebut berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikkel dan parenkim ampulur. Sel-sel perisikkel berfungsi untuk membentuk cabang akar, sedangkan berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan floem yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Masih ingatkah kamu fungsi batang itu apa sih?
Beberapa fungsi batang antara lain untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar, di mana gambar tersebut merupakan penampang melintang batang, di mana gambar di sebelah kiri atau yang A merupakan batang dikotil dan yang B merupakan batang monokotil. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks, di mana korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Masih ingatkah kalian apa sih fungsi daun itu? Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk proses fotosintesis, mengangkut penguapan air, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernafasan atau respirasi tumbuhan. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan penampang melintang daun, di mana pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut dengan epidermis, di mana jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa daun, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungannya. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari, stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Sedangkan pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup pada siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Nah, pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Tahukah kalian pada bagian mana fotosintesis terjadi? Di mana di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut dengan jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang
di mana tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang, dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu dia tadi pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.